Ya, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Apa pembahasan berikutnya? Waktu menunaikan zakat fitrah. Ini pembahasan ringkas, enak, mudah. Waktunya kapan? Zakat fitrah wajib ditunaikan mulai dari terbenam matahari hari terakhir bulan Ramadan dan masuk bulan Syawal. Dari terbenam matahari itu waktu wujud, itu kewajiban kita di situ. Namun kalau demikian, zakat fitrah boleh ditunaikan dari sejak masuknya bulan Ramadan, dari awal Ramadan. Dan saat yang paling tepat dan afdal adalah antara terbit fajar hari raya Idul Fitri sampai waktu orang sholat Idul Fitri. Itu waktunya. Makanya ulama bilang sholat Idul Fitri dianjurkan untuk diundur waktunya, supaya orang punya masa yang luas di dalam menunaikan zakat fitrah. Berbeda halnya dengan sholat Idul Adha. Diberlakukan sholat Idul Adha lebih awal. Kenapa? Agar orang punya masa lebih luas di dalam menyembelih kambing atau kurban. Sebab menyembelih baru sah setelah ditunaikan sholat. Gitu. Jelas. Kemudian, ya, itu kan waktu yang paling afdal adalah antara terbit fajar hari raya sampai sholat Idul Fitri. Adapun menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, boleh nggak? Boleh, tapi dengan catatan sebelum terbenam matahari hari raya. Dan itu hukumnya makruh. Usahakan sebelum itu. Tapi kalau memang karena kesibukan harus terundur, ya, jangan sampai terbenam matahari. Ya, sebelum terbenam matahari, ya, itu hukumnya makruh setelah sholat Idul Fitri. B, nggak ditunaikan juga sampai terbenam matahari belum ditunaikan. Apa hukumnya? Kita katakan haram mengundur zakat fitrah dari waktunya. Haram. Terus gimana? Dan juga wajib ditunaikan tetap. Macam apa? Semacam orang mundur sholat dari waktunya. Begitu keluar waktu dia nggak usah sholat lagi. Wajib dia sholat benar. Dia kotor untuk sholat dan dia kena dosa haram. Kenapa mundur sholat dari waktunya? Demikian dia juga ahli zakat fitrah. Dia kena dosa ketika mengundur zakat fitrah dari waktunya. Ya, dan zakat fitrah pun tetap wajib ditunaikan walaupun sudah keluar dari waktunya. Dan dia benar fokus saja. Saya kira ini jelas. Ada lagi yang mau nanya? Kita lanjut, lebih. Salah. Kita lanjut. Tadi kira ada pembahasan mudah ya tentang waktu. Ya kan. Yang berikutnya, ini agak berat. Dan ini mungkin sebelum terakhir. Ya, penyaluran zakat fitrah kita salurkan kemana? Ada pukul di duduk. Benar-benar dari tadi bolak balik. Ya beda kita yang ada yang ngomong itu yang kita berada enak mana beda. Nah, kalau datang waktu wujud, kita di perjalanan yang nggak mungkin kita menunaikan zakat. Contoh, kan banyak orang mudik di mana udah malam takbiran atau sebelum malam takbiran, tapi waktu malam takbiran dia di perjalanan. Kita katakan begitu terkena matahari itu di mana? Ya, ente di situ beli beras di situ, tunaikan zakat. Beb, bagaimana mau beli beras? Bagaimana mau tunaikan? Karena di atas pesawat. Tengah laut, nyemplung kita. Bagaimana? Nah, begitu mendarat, tempat yang mendarat jadi sini ditunaikan. Tempat terdekat dengan keberadaan itu waktu wujud. Detik-detik terbenam. Jelas. Dan zakat kena. Ya kan? Udah kita lanjut.
Anda juga pernah ditanya, Habib zakatnya di sisinya, bagaimana? Itu ada bingung, kok zakat tidak ada sisa? Orang fakir miskin, emangnya udah tersisa lagi? Banyak. Terus, ya, saya mau bilang, kita sudah terbiasa sebab ngasih kepada asnaf Samaniyah kantongan kecil, iya kan? Sehingga itu kantong kecil masih kepala tak besar, satu sisanya banyak. Apalagi nih, saya mau kasih tahu anda. Ini setelah belajar ini, kita ikut dakwah. Nanti dijalani di tempat kita masing-masing. Semua orang pada bakal zakat fitrah pakai beras. Itu masjid ketimbun sama beras. Ini beras dari mana ya? Anda bilang kepada orang, kasih pakai miskin, jangan cuma sekantong. Anda mau kasih contoh di beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu kita adakan acara macam begini. Terus dijalankan di beberapa masjid, di antaranya masjid di Pelumpung sini. Anda punya imam di sana, ada kajian di sana. Itu jamaah sana cerita sama kita, Habib, kita di sana kita sampaikan ada solusi ke masyarakat. Kita nggak terima dalam bentuk uang, kita terima dalam bentuk beras, sehingga terkumpul di masjid kita beras berton-ton deh. Sedangkan di wilayah kita asnaf Samaniyah terbatas, ya palingan ada 50 orang, 60 orang. Ini beras berton-ton. Tahu apa yang kita lakukan? Itu tiap kepala dapat sekarung beras. Dapat sekarung beras. Tiap kepala, bukan tiap keluarga. Tiap kepala dapat sekarung beras. Sampai ludes di beras. Ada tanya, lebih senang dapat duit zakat fitrah apa dapat sekarung beras? Setiap kepala, makanya enak pilih, ya kan? Karena itu kalau kita pakai beras, jangan hanya bungkusan kecil-kecil. Kita kan udah punya datanya, bagian miskin, seberapa banyak? Begitu, kasih tak tanggung-tanggung. Kata Nabi Muhammad hadis, "Mautuhum mayunihim." Ada soal, kasih mereka apa yang membuat mereka kaya, udah nggak perlu minta lagi. Sekarang kita repot ngasih sebungkus, tahun depan, bulan depan masih minta lagi, iya kan? Tapi coba kasih sekarang, kaya dia senang gembira. 2 bulan dia makan enak. Itu setiap satu kepala. Masya Allah. Ada lagi yang boleh tanya ini? Gak boleh ada sih, ini gak ada sisa pagi ya bagi sini. Bertanggung jawab. Maka itu paling teknisnya perlu dirubah sedikit, dirapiin. Dirapiin bagaimana kantongnya itu dibesarkan. Kira-kira sih itu dari segi masalah teknis saja, bisa diakalin, ya, kasus sekaligus banyak. Nah, ada lagi yang mau tanya? Kemudian penjelasan itu kalau orang di kantor sebenarnya ini harus diwakilkan sama misalkan saudara yang di rumah di kapal dan itu waktu wujud terus tadi zakatnya tidak pada saat dia nyampe di daerah tapi diwakilkan sama saudara di daerah yang lain. Dalam hal ini kalau kita bicara masalah hukum yang mu'tamad ya, kita bicara hukum yang mu'tamad yang kuat, nggak boleh dalam hal ini diwakilkan, sebab dia harus berzakat di wilayah di mana ketika detik-detik terbenam matahari dia di situ, dia tunaikan di situ. Habib saya masih di kapal, baru mendarat dari kapal 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, kan tadi saya jelaskan, maka dia kan dituntut saat itu, nggak mungkin. Tapi dituntutnya kapan? Ketika mendarat di wilayah terdekat saat dia mendarat atau dia saat merapat ke daratan. Ya, dia beli beras di situ, dia tunaikan di situ, dan dalam hal ini ma'fur, dimaafkan kalau dia keluar dari waktunya, sebab di waktunya dia tidak mungkin untuk